Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Ananta. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan 1. Rafa Nazila Sabila, 2. Anggi Adinda Wijayanti, 3. Nabila Revalina Putri, 4. Saya sendiri. Dengan judul Peran dan Fungsi Rukun Iman dalam Pembentukan Karakteristik Tangguh dan Istiqomah. Yang pertama adalah latar belakang. Iman sebagai landasan Islam dan ihsan. Secara lahiriah, orang tidak dapat dikatakan Islam manakala tidak mengucapkan syahadat, ibadah sholat, zakat, puasa Ramadan, dan menunaikan haji yang merupakan pelaksanaan ihsan secara lahiriah atau kesempurnaan Islam itu tidak sama sekali berarti jika tidak dilandasi iman atau tasdih dan Islam atau membaca syahadat. Ibadah sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain akan menjadi berarti manakala ada iman dan Islam, karena syarat ihsan secara lahiriah harus dengan iman dan Islam. Meskipun sahnya iman dan Islam itu tidak harus dengan ihsan. Dalam agama Islam terdapat pilar-pilar keimanan yang dikenal dengan rukun iman terdiri dari 6 pilar. Keenam pilar tersebut adalah keyakinan Islam terhadap hal-hal yang gaib, sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang di luar daya nalar manusia. Rukun iman atau pilar keyakinan ini adalah 1. Iman kepada Allah, patuh dan taat kepada ajaran Allah dan hukum-hukumnya. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah atau mengetahui dan percaya akan keberadaan, kekuasaan, kebesaran Allah di alam semesta. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah, melaksanakan ajaran Allah dalam kitab-kitabnya. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah, mencontoh perjuangan para nabi dan rasul dalam menyebarkan dan menjalankan kebenaran yang disertai kesabaran. 5. Iman kepada hari kiamat, bahwa setiap perbuatan akan ada pembalasan. Dan 6. Iman kepada qada dan qadar, paham pada keputusan serta kepastian yang ditentukan Allah pada alam semesta. Dengan adanya perubahan gaya hidup dan perilaku generasi milenial, maka dalam rangka pembentukan karakter melalui rukun iman secara nyata sudah banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, adanya pendidikan non-formal yang membentuk karakter Islami dari mulai taman kanak-kanak sampai dengan dewasa. Tujuan pembahasan: 1. Mengetahui definisi rukun iman. 2. Menjelaskan peran dan fungsi rukun iman dalam pembentukan karakteristik. 3. Membentuk karakter generasi milenial. 4. Menumbuhkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, serta beriman kepada qada dan qadar terhadap generasi milenial. Yang pertama, A. Pengertian rukun iman. Dalam ajaran agama Islam terdapat 6 rukun iman sebagai salah satu wujud dari keimanan itu sendiri. Rukun iman juga dapat dijadikan sebagai patokan pengertian iman secara maknawi atau istilah. B. Peran dan fungsi rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Seperti yang kita semua tahu bahwa rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Ialah yang telah menciptakan alam semesta ini serta menjadi penguasa langit dan juga bumi. Untuk mengamalkan iman kepada Allah, maka yang pertama, lakukanlah sholat 5 waktu. 2. Berbakti kepada orang tua, kemudian melakukan kewajiban dengan membayar zakat dan melakukan semua amalan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah iman kepada Allah.
dapat menguatkan keyakinan mengenai sifat Allah yang sempurna, sehingga manusia hanya akan bergantung kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah semata. Meningkatkan rasa percaya diri, ibadah, dan juga semangat kerja, karena manusia harus yakin bahwa Allah akan mengawasi, menilai, dan juga membalas semua perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Menumbuhkan sikap disiplin dalam seluruh aktivitas, karena yakin Allah akan selalu mengamati semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia, memberi ketenangan, perasaan yang damai, dan juga ketentraman. Hal itu disebabkan oleh manusia yang memiliki tempat untuk berharap, meminta, bahkan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Malaikat juga merupakan salah satu makhluk Allah yang dibuat dari cahaya. Malaikat tidak memiliki nafsu seperti yang ada pada manusia, sehingga malaikat tak pernah melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan selalu menaati semua perintahnya. Kemudian hikmah iman kepada malaikat dapat meningkatkan pengalaman yang sifatnya indrawi menuju ke suatu pengetahuan yang sifatnya non-indrawi, membuat pendirian menjadi lebih teguh serta menambah keberanian, karena yakin bahwa diri kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui perantara dari malaikat. Manusia yang bertakwa akan lebih bersikap optimis serta tidak ragu ketika menghadapi segala macam masalah, mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. 3. Iman kepada kitab. Iman kepada kitab adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi dan para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupan. Kitab adalah kumpulan wahyu atau firman Allah yang disampaikan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia yang lengkap dan dibukukan. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah antara lain: 1. Meningkatkan kualitas hidup. 2. Mengajarkan cara membangun kehidupan bermasyarakat. 3. Meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Hidup menjadi tertata karena adanya pedoman hidup. 5. Memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberi penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. 4. Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengimani Rasul tidak dapat dilepaskan dari keyakinan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebabnya sejatinya Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah iman kepada Rasul. 1. Beriman kepada Rasul merupakan wujud penyempurnaan rukun iman yang keempat. 2. Menjadikan kisah para Rasul sebagai suri tauladan yang baik dalam kehidupan. 3. Menjadi sebuah motivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik dalam bermasyarakat. 4. Tidak akan kehilangan arah dalam contoh manusia yang baik, menghadirkan rasa cinta atau mahabbah kepada para Rasul yang mulai mencontoh perilaku-perilaku terpujinya. 5. Mengetahui hakikat hidup seorang manusia, yaitu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Iman kepada hari kiamat. Secara umum, pengertian hari akhir atau hari kiamat menurut agama Islam adalah hari hancurnya semua alam semesta ini beserta seluruh kehidupan yang ada di dalamnya. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran. Hikmah kepada iman hari kiamat. 1. Bersikap mawas diri, rendah hati, dan tidak sombong, dan kita menjadi sadar untuk taat beribadah serta bertanggung jawab. 6. Iman kepada qada dan qadar. Di dalam uraian beriman kepada qada dan qadar yang diterbitkan oleh Kementerian Agama disebutkan bahwa secara bahasa qada memiliki arti ketetapan, ketentuan,
ukuran, dan takaran. Lalu, jika dilihat secara makna, qada adalah takdir maupun ketetapan yang sudah tertulis di dalam Lauh al-Mahfuz sejak zaman azali. Berikut hikmah iman kepada qada dan qadar. 1. Termasuk ke dalam orang yang beriman. 2. Lebih banyak bersyukur. 3. Meningkatkan kesabaran. 4. Pantang menyerah dan selalu berusaha. Demikian isi presentasi dari kami kelompok 10. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.